Selamat sore adik-adik. Adik-adik. Sore, Cik. Selamat sore. Sore, Cik. Sore, Cik. Nah, sekarang kita udah mau mulai nih. Adik-adik boleh persiapin diri adik-adik dulu ya. Duduknya yang manis. Jangan ada yang senggok kanan, senggok kiri. Tidur-tiduran lagi, oke? Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih hari ini kita ibadah ngerayain apa ya, Ci? Ada yang tahu nggak nih? Coba yuk, jawab yuk yang tahu. Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Ulang tahun Ci Asa. Ulang tahun siapa tuh? Ci Asa. Waduh, bukan. Cifani ulang tahun. Cifani tahun PA. Wah, betul. PA adik-adik. Nih ya, udah ada tulisannya juga tuh. HUT PA. Nah, adik-adik sekarang kita mau nyanyi lagu Mars PA dulu ya adik-adik. Adik-adik bisa sambil dengerin, sambil belajar juga, oke? Bu Moses. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih lagi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah yang Tuhan, kami tuju petunjuk Dia. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menirapi, dengan semangat menanti kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayanan, hangat dalam berkarya, Tuhan Yesus pahlawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik sekarang diundang untuk bangkit berdiri. Ayo semuanya berdiri yuk, berdiri biar semangat nih. Kita mau nyanyi lagu apa, Ci? Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah Tuhan. Adik-adik, sekali lagi ya, tapi kita ganti jadi selamat sore karena udah sore nih ya. Oke, jangan lupa. Oke. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah cintanya. Masih tetap bangkit berdiri ya.
sekarang kita mau nyanyi lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Jangan lupa gerakan ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang boleh duduk lagi. Adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau berdoa, duduk yang manis ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kamu boleh berkumpul kembali dalam ibadah pelayanan anak. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, Cici, sekarang kita mau dengerin nih, Cici, ada kesaksian pujian dari kesaksiannya bukan pujian, Ci. Apa ini, Ci? Ini dia mau baca puisi, Ci. Wah, siapa sih namanya? Ada yang tahu nggak nih adik-adik? Siapa nih teman adik-adik yang mau baca puisi ya? Kenneth. Siapa, Ci? Bukan nih, bukan Kenneth. Tapi yang lebih kecil lagi, Ci. Siapa ya? Ada yang tahu nggak nih? Bukan Moses. Bukan. Kita mau dengerin puisi dari Ezra. Oke, tepuk tangan semuanya buat Ezra. Adik Ezra, boleh. Ayo Ezra. Jangan lupa untuk di-unmute ya. Belum di-unmute. Selamat sore teman-teman. Selamat sore adik Ezra. Ini apaan? Firman Tuhan, kekuatanku. Ia menjadi sahabat karib hidupku. Ku buka hati dan renungkan firman-Mu siang dan malam. Kasih, keselamatan, dan berkat ada di dalamnya. Dibuatnya aku tumbuh dan berbuah di dalam kebenaran. Terima kasih Yesus sudah membentuk aku di dalam firman-Mu. Terima kasih. Wah, terima kasih Ezra. Terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lanjut ke puji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Ci? Kita mau nyanyi lagu Rejoice.
mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu terakhir, yaitu kita mau nyanyi lagu Baca Alkitab. Adik-adik boleh sambil siapin Alkitabnya ya. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi, read the Bible ya adik-adik, read the Bible. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you grow, and you grow, and you grow. Glory, hallelujah. Read the Bible, pray every day, and you grow. adik-adik sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu dan doanya akan dibacakan oleh adik Elroy. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada sore hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini dapat kami mengerti dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Selamat sore adik-adik semua. Adik-adik bisa dengar suara saya? Kalau bisa, oke. Mantap. Ya. Oke adik-adik. Nah, adik-adik di samping saya ada balon. Ada kado. Karena kita lagi merayakan apa? Hari ulang tahun apa? PA. Adik-adik tahu ulang tahun yang keberapa? Ada yang tahu ini ulang tahun yang keberapa? 62. Wow, umurnya sudah seperti dengan oma opa kita ya. Sudah 62 tahun. Luar biasa. Itu menandakan adik-adik bahwa Tuhan Yesus menolong kita, membimbing kita sehingga Pelkat PA bisa terus bertumbuh sampai berusia 62 tahun. Tadi puisinya Esra bagus ya. Puisinya bilang di dalam Alkitab ada firman Tuhan itu menguatkan kita, memberkati kita. Jadi kalau saat ini Pelkat PA bisa berusia sampai 62 tahun, luar biasa. Karena Tuhan mengasihi Pelkat PA dan juga Tuhan mengasihi adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita mau baca firman Tuhan dulu ya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan. Ini Ulangan di Perjanjian Lama ya. Kalau ada yang sudah siapkan Alkitab, kita baca dari Kitab Ulangan di Perjanjian Lama. Ulangan pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Tapi kita bacanya dari ayat 1 sampai ayat 6 saja. Adik-adik, ada yang sudah buka Alkitabnya? Siapa yang mau baca Alkitab buat kita? Ulangan 4 ayat 1 sampai 6. Gwen mau baca? Ayo, siapa yang mau baca silakan.
Yohane mau baca? Silakan. Ulangan 4 ayat 1 sampai 6. Ya, silakan. Sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepada oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah terlihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijak sana dan berakal budi. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita dengar itu adalah Nabi Musa lagi berbicara kepada bangsa Israel. Jadi orang-orang Israel itu mereka mau masuk ke tanah Kanaan yang dijanjiin Tuhan. Sebelum mereka masuk, Nabi Musa menasihati mereka agar supaya mereka ingat lagi akan firman Tuhan, akan peraturan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Supaya kenapa? Supaya mereka selamat memasuki negeri yang sudah dijanjikan Tuhan oleh mereka. Oke adik-adik, di latar belakang, di belakang saya ini, ada gambar apa tuh? Mobil-mobil ya, lagi jalan ya. Ya, adik-adik, kalau di Jakarta kan mobil-mobil sangat ramai di jalanan ya. Nah, coba adik-adik perhatikan mengapa jarang sekali terjadi kecelakaan di jalan. Mengapa jarang sekali? Karena mereka mengikuti peraturan lalu lintas. Nah, kalau semua pengemudi yang membawa mobil, yang membawa motor, mereka mengikuti peraturan lalu lintas, maka semuanya akan aman. Semuanya akan baik-baik saja. Nah, adik-adik, saya punya sebuah gambar. Gambar apa ini? Ayo. Lampu lalu lintas. Yes. Good. Lampu lalu lintas. Ya, biasa orang sebut lampu merah, padahal lampunya ada warna apa aja? Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Iya, ada warna merah. Ada warna apa lagi? Kuning. Ada warna apa lagi? Hijau. Hijau. Hebat. Nah,
Adik-adik boleh buka ini deh, boleh buka apa namanya mikrofonnya. Jadi kita nanti berdialog aja, nggak usah ditutup mikrofonnya. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan lampu yang warna merah. Itu kalau lampunya nyala artinya apa? Berhenti. Nah, artinya kita semua harus stop. Nah, kalau lampu yang warna kuning artinya apa? Bersiap-siap, berhati-hati. Kalau lampu yang paling terakhir, lampu hijau artinya semuanya boleh jalan. Nah, iya, hebat. Nah, adik-adik, kalau semua pengendara mereka patuhi aturan lalu lintas termasuk lampu ini, kalau merah harus stop, kalau hijau jalan, maka semuanya akan selamat sampai di tujuan. Nah, jadi peraturan yang ada di jalan raya itu dibuat dengan tujuan supaya semuanya selamat. Baik diri kita sendiri maupun orang lain. Tapi kalau peraturan itu tidak diikuti, dilanggar, maka yang terjadi apa? Bisa terjadi apa? Tabrakan. Benar. Kita akan menjadi luka, bisa masuk rumah sakit. Bukan saja kita, tapi orang lain juga akan bisa terluka dan masuk rumah sakit. Nah, jadi peraturan itu penting. Nah, makanya adik-adik, Nabi Musa itu mengingatkan lagi tadi dalam bacaan kita kepada bangsa Israel supaya mereka ingat peraturan yang Tuhan bikin, yang Tuhan berikan kepada mereka supaya mereka selamat sampai di negeri yang sudah dijanjikan Tuhan di tanah Kanaan. Nah, adik-adik, peraturan yang Tuhan berikan kepada Musa yang adik-adik pernah ingat ada berapa? Hukum Tuhan itu ada berapa? 10. Hebat. Nah, adik-adik di belakang saya ini, kalau kalian perhatikan itu ada pegunungan. Nah, ini kondisi saat ini dari pegunungan di mana pada saat itu Tuhan memberikan 10 hukum kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Musa. Jadi ini adalah tempatnya nih, kering dan tandus ya. Nah, Tuhan berikan 10 hukum Tuhan itu Tuhan tulis di atas apa? Kalian masih ingat? Di atas batu ya. Ada berapa batu? 2. Ada 2 buah batu. Nah, adik-adik, ini engkau punya ya. Ini duplikat lah. Duplikat dari apa namanya? Dari 2 loh batu. Ya, 2 loh batu yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa yang ada 10 hukum Tuhan. Nah, ada 10 hukum Tuhan. Nah, di sini di loh batu yang engkau bikin ini ada gambar apa nih? Hati. Gambar hati itu artinya cinta. Artinya kasih. Itu artinya Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan mengasihi kita semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Karena Dia cinta kepada kita semua, Dia memberikan peraturan kepada kita. Dia memberikan hukum kepada kita. Jadi hukum ini karena Tuhan sangat mengasihi kita semua, bangsa Israel dan kita semua orang percaya, termasuk adik-adik dikasihi oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, adik-adik, hukum ini harus kita taati, harus kita ikuti. Nah, adik-adik, saya akan mulai ya. Kita lihat apa isinya lah hukum ini ya. Oke. Adik-adik, engkau akan buka yang pertama. Nah, ini gambar yang pertama, gambarnya agak kecil ya. Engkau pakai gambar tambahan aja. Nah,
ada gambar seorang anak yang sedang memuji Tuhan. Ada kaosnya, ada apa tuh? Salib. Ada salib. Salib. Nah, hukum yang pertama ini artinya semua orang harus percaya kepada Tuhan, nggak boleh kepada yang lain-lain. Hanya percaya kepada Tuhan. Itu hukum yang pertama. Adik-adik, sekarang kita lihat apa yang ada di hukum yang kedua. Di hukum yang kedua ya, kita lihat ya. Oke. Ini gambar apa nih? Kekecilannya? Nggak kelihatan. Oke, aku tampilin di sampingnya. Nah, itu gambar apa? Ada patung lembu yang disembah. Nah, hukum yang kedua ini, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel dan juga kita semua, tidak boleh menyembah patung atau yang lain selain menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah yang lain, kita akan tidak selamat. Tapi kalau menyembah Tuhan, kita akan selamat. Nah, itu hukum yang kedua. Nah, sekarang kita lihat hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga ya. Nah, ini gambar apa nih? Kurang kelihatan ya? Aku tampilin di samping ya. Ini ada anak yang tutup mulut. Ada anak yang tutup mulut. Artinya apa? Kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Nggak boleh. Tuhan melarang karena Tuhan itu agung dan mulia. Nah, kita hanya boleh menyebut Tuhan ketika kita berdoa, ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan, ketika kita bernyanyi. Kalau kita lagi main, dikit-dikit teriak Tuhan, tidak boleh. Itu Tuhan tidak mau, karena Dia mulia. Nah, itu hukum yang ketiga. Sekarang hukum yang keempat. Waduh, gambarnya kurang kelihatan. Oke, aku akan tampilkan di samping. Gambar. Ke gereja. Iya, hebat. Ini gambar ada papa, ada mama, adik-adik lagi pergi ke gereja. Nah, hukum yang keempat ini, Tuhan ingin supaya kita menguduskan hari Sabat. Artinya kita setiap hari Minggu harus ke sekolah minggu, harus ke gereja. Kalau sekarang belum bisa ke gereja, kita bisa mengikuti seperti sekarang, online. Tapi kita tetap harus hadir, membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Itu hukum yang keempat. Oke, sekarang kita lihat hukum yang berikutnya. Ini ada satu yang copot ya. Ini hukum yang berikutnya. Coba kita lihat. Nah, itu ada gambar apa ya? Ada gambar keluarga ya, ada papa, mama, ada anak-anak. Nah, hukum yang kelima ini berisi bahwa kita harus menghormati orang tua. Nah, adik-adik, jadi kalau orang tua memberikan nasihat, memberikan teguran, kita harus dengar, kita harus ikut. Karena Tuhan di dalam hukum yang kelima ini bilang kita harus menghormati orang tua. Pasti adik-adik, anak-anak hebat. Semuanya dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, berikutnya kita lihat ada hukum yang keenam. Nah, ada tanda larangan, ada pisau. Ada tanda larangan, pisau. Apa artinya? Jangan membunuh. Hebat semuanya. Jadi, hukum yang keenam ini kita nggak boleh membunuh. Nah, bahkan, di firman Tuhan bilang, kalau kita menyakiti hati teman kita, hati saudara kita, hati adik kita, hati kakak kita, hati orang tua kita, itu sebenarnya kita sudah membunuh. Jadi membunuh itu bukan hanya sampai orangnya meninggal, tapi tidak.
Tapi kalau orangnya sakit hati, itu artinya kita sudah membunuh. Jadi adik-adik tidak boleh, karena Tuhan melarang itu. Nah, oke, kita ke hukum yang ketujuh. Hukum yang ketujuh, ada tangan lalu dilarang. Nah, hukum yang ketujuh ini berbunyi, jangan bersinah. Jadi tidak boleh melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, kita beranjak ke hukum yang ke-8. Yang berikutnya, hukum yang ke-8, ini ada orang yang bawa karung, lalu ada tanda larangan. Ayo, siapa yang tahu ini apa? Jangan mencuri. Mencuri, jangan mencuri. Hebat, semuanya hebat. Jangan mencuri. Jangan mencuri, jangan mengambil barang teman, jangan mengingini barang teman, nggak boleh. Itu dilarang sama Tuhan. Nah, kita lihat lagi hukum yang ke-9. Ada gambar apa nih? Jangan mengingini. Pinocchio. Jangan berbohong. Nah, adik-adik yang suka berbohong, itu Tuhan larang, nggak boleh. Nanti kayak Pinocchio. Maju hidung. Nah, adik-adik nggak boleh. Nah, hukum yang terakhir, yang ke-10. Oke, ini gambarnya kebetulan copot. Nanti aku tampilin di samping. Itu ada gambar anak lagi melihat temennya di belakang, lagi pegang mainan. Dia iri hati. Jadi Tuhan bilang, tidak boleh iri hati. Nah, ini hukum yang ke-10. Adik-adik kalau lihat teman punya barang, atau kakak punya barang, adik punya barang, saudara punya barang, jangan iri hati, karena Tuhan nggak mau. Oke adik-adik, jadi itu adalah hukum yang disampaikan Nabi Musa kepada bangsa Israel saat itu, supaya mereka ingat lagi dan mereka mengikutinya, supaya mereka diberkati Tuhan dan masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kalau 10 kan kita hafalnya susah ya. Nah, ternyata Tuhan baik. Nah, Tuhan membuat yang 10 itu hanya menjadi 2, supaya kita gampang mengingatnya. Nah, yang pertama ini adik-adik. Adik-adik bisa baca nggak ya? Terlalu kecil ya? Ini isinya, kita harus mengasihi Tuhan. Jadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi, yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Itu. Mengasihi Tuhan itu seperti apa? Kalau hari Minggu kita beribadah, kita datang ke sekolah Minggu, itu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu kita hanya percaya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Misalnya patung dan lain-lain, nggak boleh. Kita hanya mengasihi Tuhan saja. Nah, adik-adik, ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua itu harus juga dilakukan di belakangnya ini. Ting dong. Kalau yang tadi kita harus mengasihi Tuhan, yang kedua ini kita harus mengasihi sesama kita, sesama manusia. Jadi yang dari 10 itu jadi simple. Tuhan hanya bikin 2 supaya kita mudah ingat. Nah, supaya anak-anak semua bisa mengingatnya. Yang pertama apa? Mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik simpel kan? Oke, adik-adik, sekarang engkau punya gambar lagi nih. Nah, gambar apa ini ya? Rumah. Iya, hebat. Ini gambar rumah. Siapa yang punya rumah seperti ini? Nggak ada ya, ini cuma gambar. Nah, adik-adik, di rumah pun, Papa dan Mama bikin peraturan buat kita, atau juga nasihat buat kita. Mengapa? Supaya kita selamat, supaya kita berbahagia kalau kita ikutin aturan yang Mama dan Papa berikan buat kita. Nah, adik-adik, ini ada gambar aturan yang pertama.
Ini gambar seorang anak lagi tidur. Ada jam. Nah, adik-adik kan kalau tidur agak larut malam, mama dan papa marah kan? Nggak boleh tidur malam-malam. Harus tidur. Kenapa? Mama dan papa bikin peraturan itu. Supaya besok pagi kita bangun dengan segar. Tidak ngantuk. Apalagi kalau misalnya kita harus sekolah atau ada acara yang harus kita ikuti. Kalau kita tidur malam hari, besoknya kita akan ngantuk dan tidak segar. Jadi peraturan itu bagus. Mama dan papa bikin, kita harus taat, tidur, tidak boleh larut malam. Oke, peraturan ini engkau masukin di rumah ya. Ya, sekarang yang kedua. Apa nih? Ini gambar seorang anak lagi main HP. Nah, peraturan yang mama dan papa bikin juga di rumah, jangan main HP terlalu lama. Ayo, siapa yang tahu kenapa kalau main HP terlalu lama? Nanti matanya rusak. Iya, hebat. Benar. Nanti buta. Iya, benar. Hebat. Kalian pinter semua. Jadi, mata kita bisa jadi rusak. Makanya, mama dan papa bilang, bikin peraturan, tidak boleh main HP terlalu lama. Karena, kalau kita ikuti, mata kita akan tetap sehat. Nah, peraturan itu bagus kan? Supaya kita selamat. Nah, peraturan ini engkau masukin lagi ke dalam rumah. Ini peraturan yang dibuat di rumah. Kalian ingat ya? Nah, ini berikutnya. Ini gambar seorang anak lagi mencuci tangan. Nah, biasanya ada aturan di rumah, kalau kita mau makan atau setelah makan harus mencuci tangan. Supaya kenapa? Ayo. Supaya bersih tangannya. Benar. Supaya tidak ada kuman. Jadi kita tidak sakit. Nah, jadi adik-adik harus ikuti tuh, peraturannya bagus karena bagusnya untuk kita menjaga kesehatan kita. Nah, apalagi sekarang ada COVID kan? Iya. Nah, kalian perhatikan, anak ini di mulutnya pakai apa tuh? Masker. Masker. Nah, kan ada siapa yang pernah dengar tuh 3M yang harus kita ikuti? Pakai masker. Cuci tangan. Mencuci tangan, memakai masker, lalu apalagi menjaga jarak. Hebat. Nah, itu peraturan yang dibuat oleh pemerintah selama ada COVID ini supaya kita tetap sehat. Ada lagi tambahan 2 ya, jadi 5M. Tambahannya adalah kita harus menjauhkan diri dari kerumunan. Nah, makanya adik-adik ada yang sudah mulai sekolah ya? Udah mulai masuk sekolah ya? Tatap muka. Tatap muka, sudah? Ada yang sudah tatap muka? Belum. Nanti kalau sudah tatap muka, harus hati-hati. Harus ikutin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, jangan berkerumun. Lalu usahakan gak usah jalan-jalan dulu. Jangan keluar rumah. Nah, adik-adik, itu peraturan yang ada di rumah. Ini engkau masukin dulu ke dalam rumah. Nah, semua peraturan itu, baik yang Tuhan buat, baik yang mama papa buat, semuanya baik untuk kita. Supaya kita selamat, supaya kita sehat, supaya kita bahagia. Jadi adik-adik harus ikut peraturan itu. Apa yang tadi Tuhan bilang, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Di rumah harus mencuci tangan, tidur tidak boleh terlalu malam, main HP tidak boleh terlalu lama. Itu karena baik untuk kita semua adik-adik. Karena akan membuat kita sehat, akan membuat kita bahagia. Nah, adik-adik, jadi hari ini firman Tuhannya mengajarkan kita seperti itu. Semua peraturan, semua hukum yang Tuhan berikan kepada kita, semua aturan yang ada di rumah kita masing-masing yang papa mama bikin, semua peraturan di sekolah,
semua peraturan di masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita, misalnya yang tadi 3M dan 5M tadi untuk mencegah COVID, itu harus kita lakukan adik-adik supaya kita semua menjadi selamat, sehat, dan bahagia. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Enci, apa kita mau lanjut doa syafaat dulu, Enci? Iya, Bu. Berdoa. Ya. Kita berdoa dulu ya, adik-adik. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau membimbing kita, menuntun kita, memberkati kita, sampai pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menuntun kita dan memberkati kita. Secara khusus pada hari ini, kita boleh merayakan ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB yang ke-62. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini untuk kami. Engkau mengingatkan kami semua anak-anak-Mu akan hukum-Mu, akan peraturan-Mu, juga akan peraturan di rumah kami masing-masing, peraturan di jalan raya, peraturan yang ada yang harus kami ikuti. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kiranya menguatkan kami, memberkati kami, sehingga kami mampu melakukan semua peraturan yang Engkau ingin kami lakukan itu. Bapa yang Maha Kuasa, walaupun kami anak-anak masih kecil-kecil, tetapi kami tahu Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau akan menuntun kami supaya kami selamat, supaya kami berbahagia, supaya kami sehat-sehat terus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami. Berkati mereka, sehingga mereka bisa mencari nafkah bagi kehidupan kami semua. Kami mau berdoa bagi gereja, Bapak Pendeta, para majelis, dan juga secara khusus untuk pengurus Pelkat Pelayanan Anak di GPIB, di gereja kami GPIB Ebenezer. Bapak, Engkau berkati mereka, Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, Kau berikan kesetiaan supaya mereka tetap menuntun kami, memberikan pengajaran-pengajaran kepada kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepadamu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini lagi sakit, lagi kurang sehat, kesehatannya terganggu. Bapak, Engkau sebagai seorang dokter, datanglah Bapak, dan kiranya Engkau menyembuhkan mereka dari sakit, penyakit mereka, supaya mereka bisa berkumpul lagi dalam ibadah-ibadah online akan datang. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk negara kami, Engkau pimpin, Bapak Presiden, para menteri, dan semua pejabat, supaya negara kami ini mereka pimpin dengan bijaksana, supaya negara kami ini keluar dari berbagai masalah, terutama penyakit COVID yang masih ada ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah berdoa juga adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Adik-adik puji Tuhan dulu. Berdiri. Berdiri. Setinggi-tingginya. Yang semangat ya adik-adik. Jangan lupa pakai gerakan dan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, kita mau lihat satu pujian lagi adik-adik, tapi berupa cerita adik-adik yang dibawakan oleh adik Joy. Kita lihat ya adik-adik bersama-sama. Halo, hari ini Joey mau bercerita tentang Yunus. Ayo dengerin. Yunus di perut ikan. Ada kota Niniwe yang orang-orang yang sangat jahat. Tuhan suruh Yunus ke Niniwe agar bertobat. Tetapi Yunus tidak taat. Habis itu kabur ke Tarsis. Yunus naik kapal. Dia ke Tarsis. Tuhan marah. Lalu badai besar datanglah. Awak kapal tahu kenapa badai datang. Lalu Yunus dibuang ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar. Telan Yunus. Yunus di perut ikan selama 3 hari. Yunus berdoa agar Tuhan mengampuni. Karena perintah Tuhan, Yunus dimuntahkan untuk kedua kalinya. Tuhan suruh Yunus lagi ke kota Niniwe. Setelah 3 hari, Yunus sampai di Niniwe. Yunus bilang ke semua orang, kalau nggak bertobat, Tuhan akan menghukum mereka. Akhirnya mereka semua percaya sama Tuhan dan mau bertobat. Orang Niniwe nggak buat jahat lagi dan Tuhan mengampuni karena Tuhan mengasihi mereka. Jadi kalau Tuhan
mengampuni Yunus, kita juga harus mengampuni orang lain. Yeay! Adik-adik, luar biasa ya adik Joey. Walaupun dia masih kecil, tapi dia sudah berani memberitakan firman Tuhan melalui cerita dari Yunus. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik siapin persembahannya. Nanti mau papa adik-adik ya yang kasih ke gereja. Kita mau nyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan ini ya Tuhan. Dalam persembahan yang kami berikan ini boleh berguna bagi peran di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengar kesaksian pujian lagi. Tapi kali ini kita mau dengar adik gue nyanyi. Kita mau lihat adik-adik sama-sama adik gue bernyanyi untuk memuji Tuhan. Adik-adik, wah luar biasa sekali adik gue ya. Dia bisa memuji Tuhan dengan gerakannya dia yang luar biasa dan suaranya dia yang bagus. Sekarang kita mau bersama adik-adik berdiri. Kita mau nyanyi lagu ini juga. Kita mau nyanyi Kasih Yesus juga. Jadi kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyanyi Kasih Yesus. Gerakannya seperti adik gue dan adik-adik ya. Berdiri adik-adik, jangan lupa. Nah, semangat ya.
Yesus, indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, sekarang kita udah mau selesai ibadah. Adik-adik, Inci udah untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersatu dalam doa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami yang manis ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir ya Tuhan Yesus. Terima kasih ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, kami sudah boleh melihat teman-teman kami memuji nama-Mu. Sekarang kami akan berbicara dengan lain Tuhan Yesus, berkati kami akan berbicara aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Ci. Selamat ulang tahun LKTA. Tinggalin dulu ya adik-adik. Ulang tahun teman-teman. Selamat ulang tahun semuanya. Jangan keluar dulu adik-adik karena kita mau foto, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pengumuman adik-adik, kalau ada pengumuman, lihat teman-teman kita yang ikut lomba kemarin adik-adik. Nah, kemarin ada 3 teman kita ikut lomba di ibadah Google di Jakarta Pusat adik-adik. Nah, 3 teman ini ya, ada 4 adik-adik, maaf ada 4. Nah, ada 3 teman kita ya. Nah, yang pertama ada adik Gwen dan Ci Vanessa. Adik Gwen dan Ci Vanessa mereka menang tari dan gerakan ya tadi Gwen ya. Yesus. Mereka menang juara 1 adik-adik. Selamat ya Kak Gwen. Ci Vanessa. Kita mau lihat videonya sama videonya adik Gwen dan Ci Vanessa kemarin ya adik-adik ya. Lebih indah dari pelangi,
Ya, nggak itu yang kemarin. Yeay! Itu buat teman-teman. Tampilan dari Juan dan Civanessa yang mendapatkan juara 1. Nah, adik-adik ada juga lomba membaca Alkitab menggunakan bahasa Inggris. Nah, teman kita ada 2 orang ya adik-adik yang mengikuti lomba ini. Yang pertama ada Joen dan yang kedua ada Cika. Kita lihat ya adik-adik ya bersama-sama. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Colossians 3, verse 20. Hello everyone, my name is Cika. Today, I would like to tell you the Bible verse from Colossians 3, verse 20. Colossians 3, verse 20 says, Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. So everyone, let's obey our mom and dad's words, so your life will be blessed. Thank you and God bless you. Bye-bye. Tadi dua teman-teman kita ya adik-adik keren-keren banget kan. Nah adik-adik dari 2 video ini tuh teman kita yang bernama Cika dia mendapatkan juara 2. Untuk adik Joen jangan berkecil hati ya. Apa ya? Tetap semangat. Tetap semangat karena kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat buat adik Cika ya. Untuk adik-adik yang lain juga nanti lain waktu ikut lomba juga. Oke? Oke adik-adik. Itu terlama. Yang terakhir adik-adik kita punya satu lagi yang menangkan lomba. Kita punya adik Ralenia. Adik Ralenia adik-adik dia memenangkan lomba foto bersama dia memenangkan lomba juara 2. Yeay, selamat untuk adik Ralenia. Ayo bicara satu Gen. Untuk adik-adik yang belum ikut, nggak apa-apa ya adik-adik ya. Tahun depan nanti ada lomba lagi kita boleh ikut ya adik-adik. Oke, sekarang Nancy mau adik-adik nyalain videonya. Ayo semua yang masih matiin videonya. Ayo semuanya, kita mau foto bersama seperti biasa. Semuanya nyalain, ayo. Oke. Ayo, gaya yang paling keren, yang paling heboh. Ayo. Oke. Nah. Siapa adik-adik? Foto pertama ya. Bung itu Bung. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar adik-adik. Paham. Oke, sekali lagi. Gaya bebas adik-adik. Gaya bebas, heboh dong. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik ya. Selamat hari semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik ya.
Terima kasih untuk buku pilih. Terima kasih kepada Semuanya. Semuanya, Cinti, adik-adik semua. Tuhan memberkati semuanya. Selamat ulang tahun. Semuanya. Bye. Boleh tuan, ada gajah.